Tentu secara moral PKB punya kewajiban moral untuk mendukung pemerintahan sukses. Tapi secara moral kita juga merasa tahu diri, nggak ikut-ikut lah. Kalau perlu ya biar aja yang Prabowo atur. Yang penting PKB dukung dari luar juga bagus. Sarankan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin pertanyaan kenapa? Sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet, tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai-partai politik lain. Jadi kalau bisa mempertimbangkan Nasdem mungkin paling ujung aja, paling belakangan aja, bukan nomor. Oleh karena itu, saya kira untuk Padasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, tinggal beberapa hari lagi Kabinet Prabowo Gibran akan terbentuk. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Pertanyaan besar sekarang ini yang agaknya perlu diketahui oleh rakyat Republik Indonesia. Pantaskah Nasdem, PKB, PKS dapat jatah menteri Kabinet Prabowo Gibran? Kenapa pertanyaan ini terlontar? Tentu saja karena kita tahu Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS adalah partai-partai yang tidak pernah berkeringat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 ini. Andaikan dia tiba-tiba dapat jatah kursi menteri, pantaskah orang yang sama sekali tidak berkeringat, bahkan keringatnya hanya mengucur untuk mengalahkan pasangan ini dulu, pantaskah dia dapat jatah menteri? Ini tentu menarik dibicarakan. Karena kalau ini tidak dibicarakan, bisa saja ini akan menjadi pantas-pantas saja di dunia politik. Sebab di dunia politik tak ada lawan yang abadi, tak ada kawan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Ketika sekarang ini kepentingan Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS untuk mendapatkan jatah kursi menteri, ya mendekatlah ke Prabowo Gibran. Dan ketika Prabowo Gibran punya kepentingan pula dengan tiga partai ini, setidaknya untuk menambah kursi dukungan di DPR, maka Prabowo Gibran mengajak partai-partai ini pula untuk bergabung dengan alasan atau dengan dalih, dengan bahasa politik yang indah. Bersama kita membangun bangsa dan negara. Itu bahasa indahnya untuk membungkus kepentingan-kepentingan tadi. Padahal walaupun dibungkus, walaupun disembunyikan, rakyat tahu juga
bahwa kepentingannya lebih banyak untuk bagi-bagi kue kekuasaan dibandingkan kepentingan membangun bangsa dan negara. Kita tadi di awal pertemuan ini telah menyaksikan apa pernyataan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Dia malah mengatakan, mendukung dari luar pun nggak apa-apa katanya. Berarti PKB atau Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar menyadari benar bahwa dia tidak berkeringat untuk memenangkan Prabowo Gibran dulu. Malah dia berkeringat untuk mengalahkan Prabowo Gibran, untuk memenangkan Anies Muhaimin. Jadi dia tahu diri, dia akan tetap mendukung walaupun dari luar, artinya tidak masuk ke dalam kabinet, dia akan dukung juga. Ini agaknya bagus. Bagus sekali. Mendukung tanpa syarat hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini baru bisa dikatakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Daripada ribut-ribut nanti. Maka dia putuskan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Mendukungnya tanpa perlu dia diberi jatah kursi di kabinet. Bahkan kalau perlu jangan ada jatah-jatahan sedikit pun. Walaupun jatah komisaris jangan diperlukan oleh PKB hendaknya. Dan melihat air muka Muhaimin memang begitu. Bagaimana dengan Partai Nasdem? Walaupun tidak setegas Partai PKB, tetapi Partai Nasdem kelihatannya juga tahu diri. Kalau akan dipertimbangkan juga Partai Nasdem, jadikanlah pertimbangan untuk Partai Nasdem paling belakang. Artinya, kalau dapat tentu ada juga lah untuk dia kursi. Karena seperti dikatakan Surya Paloh, adalah suatu kehormatan kalau bisa membantu kabinet Prabowo Gibran melalui jabatan terhormat menteri. Tetapi dia tidak ngotot. Tetapi dia tidak sama sekali berambisi harus diberi kursi menteri. Kalau tidak, saya tidak akan dukung. Tidak ada dia begitu. Kalau akan dipertimbangkan juga, yang paling belakang lah dia pertimbangan. Sisa-sisa kursi dari koalisi Indonesia Maju yang telah berkeringat berjuang dulu. Sisa-sisa itu saja, kalau berlebih, berilah kami kursi. Itu kira-kira inti dari apa yang disampaikan oleh Surya Paloh. Bagaimana dengan PKS? PKS kelihatan sekali agar dia bisa masuk ke kabinet ini. Apa yang kelihatan dari sini? Presiden Partai PKS Ahmad Saiku malah minta diajak. Ajak-ajaklah kami. Kalau ada yang mengatakan kalimat yang disampaikan oleh Presiden PKS ini kalimat mengemis, mungkin tidak terlalu keliru orang yang mengartikan kalimat yang diucapkan oleh Ahmad Saiku ini kalimat mengemis. Ajak-ajaklah kami. Ajak-ajaklah PKS. Waduh, sedih sekali kita mendengarnya. Sedih sekali kita mendengarnya. Sahabat BN, memang kita melihat nuansa kepentingan bagi-bagi kue agak merata, dalam artian sama-sama mendapat. Jelas sekali terlihat sekarang ini dari informasi-informasi yang telah menggelinding di publik. Contoh,
kabinet Prabowo Gibran kemungkinan besar akan bertambah jumlah menterinya dibandingkan dengan kabinet Jokowi Ma'ruf. Kalau pada kabinet Jokowi Ma'ruf kursi menterinya 34, kemungkinan besar pada kabinet Prabowo Gibran menjadi 40. Berarti di samping bertujuan untuk mempercepat gerak langkah pembangunan, rakyat tentu tidak bisa disalahkan kalau ada yang beranggapan untuk bisa agak rata pembagian kue kekuasaan ini. Sebab koalisi Indonesia Maju yang ditambah dengan plus-plus sekarang ini banyak sekali partai yang ada di dalamnya. Sehingga perlu dipertimbangkan jatah-jatahnya. Oh, ini bukan jatah-jatahan. Ini sudah dipertimbangkan ini. Sebab negara kita besar. Jumlah penduduk kita banyak. Kalau kita bandingkan dengan negara lain. Contoh, jika kita bandingkan dengan negara Cina yang penduduknya sekitar 1,5 miliar. Sedangkan penduduk negara kita hanya sekitar 280 juta. Cina menterinya hanya 24. Hanya 24. Lebih sedikit lagi dibandingkan dengan menteri kabinet kita yang hari ini. 34. Oh, tambah banyak menteri kan tambah cepat majunya. Mana yang maju kita dibandingkan Cina? Mana coba? Malah sekarang ini opini yang bergulir di publik, kita malah sebagai pengekor Cina. Mohon maaf kalau dikatakan saat ini kita seperti anak buahnya Cina. Oh, Cina tentu ya bisa menterinya sedikit. Dia kan negara komunis. Dia mungkin tidak seperti demokrasinya Indonesia. Lebih bebas dari Cina. Nenek moyang demokrasi itu Amerika. Negara Amerika itu sangat ruwet. Sangat luas. Penduduknya banyak juga. Menterinya berapa? Menterinya hanya 15. Hanya 15. Miskinkan negaranya. Mundurkan negaranya. Negara Amerika apapun namanya sampai sekarang masih menjadi negara adidaya. Masih dan tetap menjadi negara maju di dunia. Oh, itu kan dibandingkan dengan negara maju. Amerika kan sudah lebih dulu juga majunya. Demokrasinya sudah sejak lama dibandingkan Indonesia. Negaranya kan memang negara yang sudah lebih duluan dari kita perkembangnya. Cina juga demikian. Tidak apple to apple. Kalau kita dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Amerika dari sisi jumlah menteri. Bandingkan dengan mana? Coba kita bandingkan dengan negara Swiss. Negara Swiss kan termasuk negara maju. Tetapi negaranya tidak besar juga. Berapa jumlah menteri negara Swiss? Swiss malah punya menteri 7. Dan lembaga negaranya 7 pula. Jadi Swiss itu hanya 7. Menterinya 7. Lembaga negara setingkat menteri. Negaranya bagaimana? Maju negara Swiss. Maju. Oh, itu kan kalau dibandingkan dengan negara yang jauh di sana. Mungkin faktor geografisnya dan lain sebagainya berbeda dengan Indonesia. Coba kita bandingkan dengan Vietnam. Yang dekat kita, yang tetangga kita, yang kemajuannya hampir sama dengan kita. Berapa menteri di negara Vietnam? Negara Vietnam
hanya memiliki 17 menteri. 17 menteri. Sekarang kalau kita ingin juga membanding-bandingkan negara kita dengan negara yang kita sebutkan tadi, kita bandingkan dengan saudara tiri kita yang baru saja dia pisah dengan kita, dengan Timur Leste. Kalau tidak mau kita membandingkan dengan negara-negara yang kita sebutkan tadi, mari kita bandingkan negara kita ini dengan negara saudara tiri kita yang baru pisah dengan kita, Timur Leste. Berapa menterinya? Timur Leste menterinya 17 menteri cuman. Itu tidak bisa kita membandingkan dengan yang lain lagi. Kalau sudah kita bandingkan dengan negara Cina, kita bandingkan dengan negara Amerika, kita bandingkan dengan negara Swiss, kita bandingkan dengan negara Vietnam. Sekarang setelah kita bandingkan dengan negara Timur Leste, tidak ada pembandingnya lagi itu. Kalau ingin juga membandingkannya dengan negara lain, terpaksa kita membandingkannya dengan negara Konoha lagi. Harus kita agaknya mengakui bahwa di samping untuk mempercepat pembangunan, penambahan kursi kabinet sekarang ini juga, atau mungkin lebih, kepada kepentingan pemerataan pembagian kue kekuasaan. Itu kan bukan urusan rakyat, itu urusan penguasa itu. Jangan rakyat ikut-ikut campur. Kalau itu yang dikatakan, tidak boleh rakyat ikut campur, tidak boleh rakyat membicarakannya. Kenapa rakyat bicara tentang hal ini? Kenapa rakyat mau merecokinya? Karena uang pembiayai menteri-menteri itu dari rakyat. Dikumpulkan itu dari pajak rakyat. Dikumpulkan semuanya dari pajak rakyat. Dari yang besar sampai yang kecil. Sampai ke pajak rumah tangga. Sampai ke pajak beli rokok rakyat sebatang. Sampai ke pajak makan nasi goreng rakyat di restoran. Bayar pajaknya. Itu yang dikumpulkan. Uang siapa itu? Uang rakyat. Makanya rakyat wajar merecoki. Kalau rakyat misalnya mengatakan tidak pantas Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS menjadi anggota kabinet Prabowo Gibran karena dia dulu tidak berkeringat. Kalau ada rakyat yang mengatakan demikian, apakah boleh? Boleh, karena uang yang dikeluarkan untuk menggaji menteri-menteri dari ketiga partai ini nanti uang rakyat. Uang rakyat. Rakyat yang hidupnya Senin Kamis, yang sekarang dari kelas menengah sudah turun kepada kelas rentan miskin. Dan rakyat yang selama ini miskin mungkin telah turun kepada sangat miskin, yang hidupnya dari gaji bulan ke bulan. Mungkin dia sebagai pegawai perusahaan swasta, juga mungkin dia pegawai di pabrik. Bayar pajak, dia terima gaji itu tuh bayar pajak. Dari gaji yang sedikit, yang susah untuk bayar uang sekolah anak, yang susah untuk kontrak rumah, yang susah untuk bayar listrik, yang susah untuk belanja sekolah anaknya, dia sisihkan juga untuk membiayai kabinet ini. Masyarakat kelas menengah tampaknya semakin tercekik dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pajak, iuran wajib, hingga pengetatan subsidi tampaknya membuat masyarakat kelas menengah ini semakin terhimpit hingga akhirnya turun kelas. Lalu apa dampak kalau jumlah kelas menengah di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Istilah ini cocok untuk menggambarkan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Bagaimana tidak, seabrek kebijakan pemerintah seolah dibebankan di pundak lebih dari 47 juta orang yang tak bisa disebut miskin, tapi tidak juga termasuk golongan kaya. Mulai dari iuran tapera, asuransi kendaraan third party liability, pengetatan subsidi BBM,
subsidi KRL menggunakan NIK, hingga iuran pensiun ditambah. Jangankan menabung, sebagian besar gaji mereka hanya bisa untuk menyambung hidup hingga gaji bulan depan. Kalau biaya hidup kita ada di 7 juta lah, karena kos aja sendiri ada 2 juta. Sama sisanya sih cicilan sih banyak sebenarnya, kayak cicilan daily basis ya. Karena kadang untuk kita lihat kan banyak mungkin ya cara untuk mengatasi biaya yang lebih mahal kan pakai promo-promo tuh. Nggak mau pakai credit card, pakai pay later, apalah gitu. Nah itu yang jadi banyak sih sebenarnya. Jadi untuk kos sendiri, untuk biaya hidup ya, untuk tempat tinggal sih sebenarnya kalau di Jakarta itu ada di 2 juta sampai 2,5 lah. Itu belum termasuk listrik, belum termasuk laundry seperti itu ya. Jadi kasarannya 2,5 lah. Terus untuk makan lah kita lihat kayak mungkin paling satu hari itu 100.000 tuh. Berarti kalau 1 bulan 30 berarti sekitar 3 juta ya. Itu tambah paling rekreasi 2 juta ya sekitar 7 juta lah. Jadi ya saving sih paling 500.000 1 juta sih. Itu pun juga nggak tentu sebenarnya Mbak. Untuk per bulan aja untuk potongan pajak, untuk BPJS, untuk tabungan pensiun dan lain-lain itu bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta sih per bulan. Makanya sangat ironis kalau ada pula yang tidak senang kalau rakyat merecoki pembentukan kabinet rezim siapapun yang berkuasa di negeri ini. Kalaulah dimenungkan pertanyaan apakah pantas Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB mendapat jatah kursi menteri, agaknya rakyat akan menjawabnya dengan titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.